Kalau kita ngomongin dunia industri, ada satu hal yang jadi penentu antara operasi yang lancar dan bencana besar. Namanya manajemen keselamatan proses. Nah, ini tuh bukan cuma sekedar aturan kaku ya. Ini sebuah filosofi yang lahir dari pelajaran-pelajaran paling pahit. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana sistem ini bekerja buat mencegah tragedi terulang lagi. Coba deh lihat skala fasilitas ini. Menara-menara raksasa, pipa-pipa yang rumit banget, semuanya ini beroperasi di bawah tekanan dan suhu yang super ekstrim. Di satu sisi, ini adalah mesin yang bikin kita maju. Tapi di sisi lain, kalau nggak dikelola dengan benar, ini tuh ibarat bom waktu raksasa. Satu aja kesalahan kecil di sini, energinya bisa meledak dengan kekuatan yang, wah, nggak kebayang deh. Oke, sekarang mari kita lihat konteks hari ini. Kita hidup di era baru dengan tantangan yang sangat-sangat unik. Terutama ya setelah pandemi global mengubah total cara kita semua kerja dan berproduksi. Nah, ini dia nih. Ada risiko tersembunyi yang muncul setelah pandemi. Bayangin aja, banyak pabrik kan operasinya terbatas, bahkan berhenti. Mungkin banget perawatan rutin buat alat-alat penting jadi terabaikan. Sekarang pas produksi mau digenjot lagi, kita seolah-olah minta mesin yang udah lama tidur buat langsung lari maraton. Wah, ini resep potensial banget buat insiden yang serius. Disinilah kita sampai ke inti pembahasan kita. Hampir setiap peraturan keselamatan yang ada sekarang itu bisa dibilang ditulis dengan darah. Tragedi-tragedi besar di masa lalu ngajarin kita pelajaran yang paling berharga. Kecelakaan itu bukan nasib, bukan takdir, tapi itu adalah puncak dari serangkaian kegagalan-kegagalan kecil yang numpuk di dalam sebuah sistem. Kutipan ini mengubah segalanya. Dulu tuh ya, kalau ada kecelakaan, naluri pertama pasti nyari siapa yang salah, siapa orangnya. Tapi para ahli sadar, nyalahin satu orang itu nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Kita harus mundur selangkah, lihat gambaran besarnya, sistemnya. Apa yang salah dengan desainnya, prosedurnya, atau bahkan budayanya. Nah, ini pergeseran fundamental dalam cara kita melihat keselamatan. Dan inilah pola yang terus berulang dari investigasi berbagai bencana industri. Penyebabnya itu bukan cuma satu hal, tapi kombinasi yang mematikan. Dimulai dari desain yang dari awal udah lemah, terus diperparah sama operator yang mungkin pelatihannya kurang, lalu didorong sama tekanan buat beroperasi di luar batas amannya. Tambah lagi data yang nggak akurat dan alat-alat yang mulai rusak. Semua ini tuh kayak retakan-retakan kecil yang akhirnya ngeruntuhin seluruh fondasi keselamatan. Nah, dari abu tragedi dan tumpukan laporan investigasi itulah, lahirlah sebuah jawaban yang sistematis, sebuah kerangka kerja yang dirancang khusus untuk mengatasi semua kegagalan yang barusan kita lihat tadi. Jadi, apa sih sebenarnya PSM atau Process Safety Management ini? Anggap aja ini kayak sistem operasinya keselamatan, sebuah pendekatan yang terstruktur, disiplin, buat mengelola semua proses yang melibatkan bahan-bahan berbahaya. Tujuannya cuma satu, memastikan energi atau bahan kimia berbahaya itu tetap ada di tempatnya, nggak lepas tak terkendali dan menyebabkan bencana. Kuncinya ada di siklus yang kelihatannya sederhana tapi kuat banget nih. Pertama, identifikasi. Ya kan, kita nggak bisa melindungi diri dari bahaya yang kita nggak tahu ada. Kedua, evaluasi. Seberapa besar sih kemungkinannya terjadi? Dan kalau terjadi, seberapa parah dampaknya? Ketiga, kontrol. Kita terapkan perlindungan, entah itu teknologi, prosedur, atau pelatihan. Dan yang paling penting, siklus ini nggak boleh berhenti, harus dipelihara dan dicek terus-menerus. Nah, di sini kita bisa lihat gimana siklus itu diterapkan di lapangan. Di kiri, itu ada operator di ruang kontrol, diawasi ribuan data secara real time. Ini level makronya, identifikasi dan kontrol. Terus di kanan kita lihat lockout, take out. Itu prosedur fisik yang sederhana banget. Sebuah gembok dipasang buat mastiin mesin benar-benar mati dan aman pas diperbaiki. Jadi, dari otaknya sistem sampai ke tindakan langsung di lapangan, semuanya harus nyambung. Oke, setelah kita paham prosesnya, sekarang mari kita bahas tujuannya. Soalnya, PSM ini bukan cuma soal ngikutin prosedur loh, ini tentang membangun sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih kuat. Nah, ini dia kata kuncinya, integritas keselamatan. Coba deh bayangin kayak kesehatan tubuh kita. Sehat itu kan bukan cuma berarti lagi nggak sakit, tapi semua organ berfungsi dengan harmonis. Nah, sistem ini juga gitu. Orangnya, peralatannya, dan prosedurnya semuanya harus andal dan selaras biar bisa mencegal malapetaka. Inilah tujuan akhir dari semua upaya PSM. Salah satu tiang utamanya, ya ini, integritas aset. Maksudnya apa? Artinya, setiap komponen fisik di pabrik ini, dari baut yang paling kecil sampai reaktor yang paling besar, harus dirawat, harus diinspeksi untuk memastikan semuanya bekerja persis seperti seharusnya.
Nggak ada kompromi. Keandalan fisik ini adalah garis pertahanan pertama yang nggak bisa ditawar. Tapi peralatan secanggih apapun nggak ada artinya tanpa tiang terpenting, manusia. Dan moto ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Keselamatan, pikirkan, bertindak, selalu. Ini bukan cuma slogan kosong ya. Pikirkan itu berarti selalu nanya apa ya yang bisa salah di sini. Bertindak itu berarti punya keberanian buat menghentikan pekerjaan kalau dirasa nggak aman. Ini pengingat bahwa keselamatan itu adalah tindakan aktif, setiap detik, setiap saat. Jadi, kita sampai di akhir dengan sebuah pertanyaan yang fundamental banget. Kita bisa kok nulis ratusan prosedur. Kita bisa pasang sensor-sensor paling canggih. Tapi, tantangan sesungguhnya adalah gimana caranya kita mengubah semua ini dari sekedar kewajiban di atas kertas menjadi sebuah budaya yang hidup dan bernapas di setiap individu. Nah, itulah pertanyaan yang harus terus kita jawab bersama-sama.